Ini buat lo yang sedang berjuang di tanah rantau atau yang berencana untuk bekerja atau belajar di tanah rantau. Bisa keluar daerah, luar kota, atau luar negeri. Intinya, keluar dari rumah. Gue bakal share beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh anak rantau, yang gue lakukan sendiri atau yang gue amati dari teman-teman yang merantau. Oh ya, sebagai gambaran, gue udah pernah main ke 30-an negara dan tinggal di 8 negara yang berbeda. Dari pengalaman gue, pola kesalahan anak rantau ini banyak yang berulang di negara manapun. Ini penjelasannya. Nomor 1, nggak belajar bahasa lokal. Jujur, ini kesalahan fatal yang gue lakukan. Gue 5 tahun kuliah di India, sama sekali nggak bisa bahasa Hindi dan bahasa daerah yang dipakai di sana. Waktu itu, gue beralasan karena orang India banyak yang bisa bahasa Inggris. Ya udahlah, pakai bahasa Inggris aja udah cukup. Nggak sadar, gue mengalami kerugian besar. 5 tahun terbuang percuma, sama sekali nggak dapet ilmu bahasa India. Waktu gue tinggal di Bangkok, kesalahan yang sama hampir terulang lagi. Setahun pertama nggak belajar bahasa Thai. Baru masuk tahun kedua, gue sadar ini adalah kebodohan dan akhirnya gue mulai belajar sampai bisa dipakai komunikasi. Belajar bahasa lokal itu suatu keuntungan besar buat lo bro. Pasti berguna, pasti kepakai. Apalagi, lo belajarnya langsung di tempat para masternya, tempat para native speaker pakai bahasa itu di kehidupan sehari-hari. Bisa bantu lo buat lebih dekat sama orang lokal, bisa jadi skill tambahan yang keren kalau dicantumin di CV buat cari kerja. Makanya, cobalah belajar bahasa lokal di tempat lo merantau bro. Minimal skill pasif, bisa ngerti apa yang mereka omongin. Kalau bisa lancar, lebih keren lagi bro. Nomor 2, keseringan pulang. Kalau sering pulang buat merawat orang tua atau anak istri yang lo tinggal, nggak masalah bro. Yang agak disayangkan adalah kalau lo sering pulang cuma karena kangen makanan rumah atau kangen sama teman-teman di kampung halaman. Yang bisa bikin lo jadi manusia kuat saat merantau adalah saat lo bisa mengalahkan rasa kangen itu bro. Saat lo menahan rasa kangen kampung halaman, saat lo pengen makan sesuatu dari daerah asal tapi nggak ada, atau saat lo rindu sama orang-orang rumah. Ini yang bisa bikin lo lebih kuat bro, lebih dewasa dan menghargai hal-hal kecil dalam hidup lo. Coba deh, kurangi frekuensi lo balik pulang. Selain mendewasakan, ini juga lumayan bisa menghemat ongkos. Nomor 3, cinta yang berakhir di airport. Banyak anak rantau yang jatuh cinta sama sesama perantau atau jatuh cinta sama cewek lokal. Mereka udah terlanjur ngebucin duluan, udah memberikan segalanya, nggak cukup logis dan nggak sadar kalau akhirnya mereka bakal balik ke kampung halamannya. Jadilah, sebagian besar cinta di rantau berakhir di bandara atau stasiun, putus, nggak lanjut waktu si cowok balik, padahal udah banyak banget yang dikorbankan. Memang ada sebagian yang berakhir manis, bahkan ada yang lanjut sampai ke pernikahan, tapi lebih banyak yang kandas bro. Buat lo yang berhasil dengan kisah percintaan di rantau ini, share di kolom komentar ya, biar ada masukan dan tips buat kita semua. Tips kalau mau jatuh cinta di rantau bro, tetap logis, pertimbangkan kalau mau beneran serius. Ingat, lo suatu saat akan tetap harus pulang dan saat pulang lo akan jauh secara fisik dari cewek lo. Apakah menurut lo ini mungkin dipertahankan? Yang kedua, kalau mau jatuh cinta jangan sama temen satu daerah bro. Apalagi kalau perantau dari daerah lo sedikit. Prinsip gua saat merantau ke luar negeri, pantangannya adalah cinta-cintaan sama sesama perantau dari Indonesia. Kenapa? Karena kalau kalian berdua ada masalah, bertengkar, satu komunitas bisa kena semua. Bisa terbelah jadi kubu-kubu yang terlibat pusat pertengkaran. Jadi, kalaupun harus jatuh cintalah ke cewek lokal, mahasiswa dari negara lain, atau turis yang datang dalam jangka pendek. Dengan satu catatan, pikir dengan logis ya bro. Nomor 4, kebanyakan nongkrong sama teman satu daerah. Udah dirantau tapi lo mainnya sama teman-teman satu kampung, tinggalnya bareng mereka. Ngomongnya juga pakai bahasa daerah yang sama, gak kerasa merantaunya bro. Justru saat lo di tanah asing, coba bergaul sama orang-orang yang budayanya beda sama lo. Pahami bahasa, adat istiadat, dan cara mereka bekerja. Jadi, ilmu yang lo serap tambah banyak, wawasan lo tambah luas. Kalau misalkan lo tinggal sama satu orang kampung, gak apa-apa. Banyakin mainnya sama orang asing, gak sama temen sekampung terus. Waktu di India dulu, gue juga tinggal sama mahasiswa Indonesia. Bahkan mereka jadi salah satu guru terbaik dalam hidup gue. Tapi kita punya peraturan. Kalau di rumah wajib pakai bahasa Inggris. Dan kita masing-masing juga punya circle pergaulan sendiri yang isinya mahasiswa dari negara lain. Jadi, mumpung di rantau, cobalah bergaul sama manusia-manusia yang berbeda bro. Kesimpulannya, ini 4 kesalahan yang biasa dilakukan oleh anak rantau. 1. Nggak belajar bahasa lokal di tanah rantau. 2. Keseringan pulang ke rumah. Jadi nggak cukup menghayati makna merantau. 3. Jatuh cinta tanpa pikir panjang akhirnya berakhir di bandara. 4. Kebanyakan nongkrong sama teman satu daerah, nggak cari teman dari daerah lain. Lo pernah merantau kemana aja bro?
atau sekarang masih merantau? Share ya pengalaman lo di kolom komentar. Semangat bro!